Shalom saudara-saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada. Selamat datang di renungan pagi yang dilayankan oleh Jemaat Tamalan Rea. Puji Tuhan, kita dapat bersua lagi di hari Kamis 31 Maret 2022. Mari siapkan hati, waktu dan tempat untuk bersatu dengan Tuhan dalam renungan pagi. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bacaan kita adalah Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita berdoa mohon hikmat dari Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang sungguh ajaib dan penuh dengan kasih. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan, yang boleh kami alami dalam sepanjang malam, dan kami boleh dibangunkan pagi hari ini. Kami rindu diberkati Tuhan, melalui sabda kebenaran-Mu saat ini. Roh Kudus tolong kami, agar kami dapat mengerti sabda Tuhan ini. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Dikasihi, itulah tema kita. Saudara, dikasihi adalah salah satu kebutuhan mendasar semua orang, termasuk saudara dan saya. Dikasihi membuat seorang merasa diterima. Dengan hal itu, ia memperoleh rasa aman dan memungkinkan baginya merasa dihargai sebagai satu pribadi. Kasih yang benar adalah menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita melihat tentang janji Tuhan yang memberkati umatnya dan mengaruniakan pemulihan yang menyenangkan. Ia mengasihi umatnya melalui karya penebusan. Allah mengenal mereka secara pribadi sehingga memanggil setiap orang dengan namanya. Karena mereka adalah milik kepunyaan Allah. Umatnya akan disertai dan dilindungi dalam setiap perjalanan, membebaskan dari musuh dan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Di mata Allah, umat pilihannya adalah pribadi yang berharga dan mulia. Umatnya akan dikaruniai keturunan dan menghimpun mereka di Sion, kota Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita menyadari bahwa Tuhan telah, sedang, dan akan terus berkarya dalam hidup ini,
maka kita tidak akan takut terhadap apapun. Kita adalah ciptaannya yang dibentuk untuk kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus kita telah ditebus, dosa kita telah dihapuskan. Kasih Allah dinyatakan melalui pemeliharaannya, penyertaannya, dan berkat-Nya. Dan itu dinyatakan melalui pemeliharaannya, penyertaannya dalam kehidupan kita. Merenungkan dan menghayati kasih-Nya bagi kita, menyadarkan kita semua betapa kita berharga di mata-Nya. Allah sedemikian mengasihi kita manusia yang berdosa ini. Mengasihi seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Kita pun diutus untuk menyatakan kasih bagi sesama. Mengasihi dengan tulus sehingga orang lain merasa diperlakukan sebagai pribadi yang berharga. Mereka merasa diterima dan merasakan kenyamanan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur atas waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sekalipun kami berada dalam ruangan yang berbeda, tetapi firman-Mu telah mempersatukan dan menyatukan kami menyelami hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memperoleh penguatan baru dari sabda kebenaran-Mu pada saat ini. Penuhkanlah kami kuasa-Mu Tuhan, agar kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu, kami layak juga untuk dapat mengasihi orang lain, membuat mereka dihargai, dan membuat mereka merasa nyaman. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Bapa Sorgawi, kami taruhkan seluruh pengharapan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebagaimana Engkau menyatakan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Maka kami sangat yakin, bagi kami yang berduka cita, Engkau akan tetap menghibur kami. Bagi kami yang merasakan sakit penyakit, Tuhan akan terus menjamah kami. Bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, akan tetap dikarunia hati yang gembira. Kami dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga masing-masing, kami percaya Tuhan menuntun kami. Untuk segala sukacita kami Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu, syukur kami. Terima kasih untuk segala keberhasilan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh menjalani seluruh kehidupan ini yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur untuk segala pertambahan sukacita melalui pertambahan umur, juga pertambahan usia dalam pernikahan kami. Oh Bapa di sorga, penuhkanlah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Buatlah hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kami dan terlebih untuk Tuhan. Ampunkanlah segala salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Pergilah kembali ke tengah-tengah kehidupan dan rasakanlah kebahagiaan bersama Tuhan. Salam sehat.